Oke, kita lanjutin ngobrolin SQL. Query apa yang mau dibahas? Sekali ini kita mau bahas tentang bagaimana menjaga data rahasia di dalam database ya. Nah, untuk hal ini ada contoh data dummy-nya. Ini saya running dulu deh. Ini contoh data dummy ya, gitu. Hmm, di sini nih untuk menjaga data rahasia, misalnya untuk user password jelas lah ya. Password itu biasanya di dalam database pun tidak disimpan dalam bentuk teksnya seperti ini. Khawatirnya kan kalau ada hacker atau ada petugas yang roto-roto iseng gitu kan, yang roto-roto nggak bener gitu, nanti dia bisa menggunakan ini dan dia bisa login lewat aplikasi menggunakan datanya si user itu kan, repot kita kan. Jadi untuk petugas saja akan kita batasi untuk bisa melihat ini, tidak hanya dengan menjaga aksesnya. Maka misalkan ada hacker pun ya nanti dia akan melihat si datanya itu kan sudah dalam bentuk yang lain gitu ya. Jadi nggak plain seperti inilah ceritanya. Karena untuk melihat data yang lain itu kan bisa jadi kita butuh satu proses lah ya, ceritanya begitu. Jadi selalu kita mau simpan di data-data ini supaya nggak tampak terlalu plain seperti ini. Oke lah, untuk data user dan data password mungkin kita bisa hanya sekali lah ya, sekali sekali jalan kita ubah dia tampilannya, bentuknya, penyimpanan datanya dalam binary gitu ya. Itu berarti kita bisa pakai yang satu arah ini, pakainya hashing, jadi tidak bisa kembali ke nilai asal, jadi murni harus lewat aplikasi. Misalnya kita pakai nanti SHA-256, SHA-2256 ini 30 bytes. Kemudian untuk data nick, ini karena bisa jadi user juga butuh melihat profile yang ada data nicknya lagi, berarti ya harus bisa kembali ke nilai asal, butuh dua arah, maka ada proses encrypt dan proses dekripsi. Enkripsi itu ketika kita akan menyimpannya, misalnya saat registrasi user gitu ya, satu persatu kan pasti kan, user melakukan registrasi gitu kan, orang melakukan registrasi lewat aplikasi, kita enkrip datanya, disimpan di sini tidak dalam bentuk plain ini, tapi sudah dalam bentuk data terenkripsi. Nah, kemudian kalau dia nanti sudah login lagi di suatu masa, lalu dia mau lihat profilnya dia, kita bisa ngeluarin lagi nicknya dengan proses dekripsi. Dekripsi ini, dekripsi nanti dilakukan supaya dia bisa melihat kembali si data nick yang sudah pernah diinput dulu. Gitu ya. Tetapi secara umum nanti datanya tidak akan tampak seperti ini di dalam database-nya, tapi di user tetap akan tampak seperti ini. Gitu ya. Di aplikasi akan tampak seperti itu. Oke. Nah, untuk proses yang dua arah ini pasti butuh satu passkey. Passkey ini ada banyak yang disediakan oleh si DBMS, silahkan dicari. Biasanya saya sukanya untuk row levelnya itu, saya nggak mau tergantung ke si database atau ke sistemnya, ke instansinya gitu ya, ke servernya. Maka biasanya saya buat passkey ini saya generate berdasarkan si datanya user waktu registrasi gitu ya, atau waktu dia mengubah password lah misalnya secara berkala itu pas gini ya. Kalau memang kita butuh membuat report yang membutuhkan si data nick ini misalnya ke instansi resmi yang dia butuhnya berdasarkan data ini, maka passkey ini yang bisa kita enkripsi lagi dengan satu passkey miliknya key-nya itu yang dibuat oleh si pembuat si sistem itu tadi. Jadi intinya adalah kita mengamankan, kita sebagai pembuat si sistem ini mengamankan data kita nggak sembarangan terus terbuka kemana-mana nanti kita yang kena, atau kita juga menjaga klien kita, konsumen kita supaya datanya itu tidak diambil secara serampangan oleh petugasnya, oleh pegawainya dan segala macamnya ya, atau oleh hacker gitu ya, ceritanya gitu ya. Oke, itu metode untuk menyimpannya ulang ke tempat lain tuh mirip-mirip seperti ini, cuma tinggal dikembangkan aja ya. Contoh nih, sekarang saya mau membuatkan si password sama PWD-nya dulu lah ya. Jadi nanti yang akan disimpan itu saya bisa katakan di sini misalnya ini adalah entry user ID-nya gitu. Nah, kemudian ini entry PWD-nya.
kemudian nama tetap itu ini bisa dikatakan sebagai entry nicknya waktu registrasi gitu ya. Pas update-nya ini sudah data registrasinya sudah oke gitu dah. Jadi ini adalah data entry-nya. Oke. Kita mau fokus ke sisinya ini dulu. Nah, si entry user ID akan entry user ID di situ akan kita sertakan di sana adalah yang namanya user ID yang akan disimpan. Saya tulis di sini aja ya. Nah, save user ID-nya nanti di database akan menjadi begini. Kita pakai hash saja. Hash bytes gitu. Nah, kita pakai tadi 12256 dari data si user ID. Ya. Ingat ya, inputan ini adalah inputan satu-satu oleh user loh ya di sana di aplikasi, lalu diproses oleh database berdasarkan yang dikirim oleh user ke database tadi. Oke, begini maka kita bisa melakukan yang sama untuk si password. Save-nya save pwd. Ini datanya pwd gitu, maka dia jadinya sudah seperti ini. Oke, nah ini yang di save, ini yang di save gitu ya. Oke, jadi yang bentuknya yang akan di save nanti jadinya adalah yang save user ID. Saya taruh di atas dan save pwd gitu. Oke, sedangkan entry-nya adalah ini gitu ya. Dah, ini yang di save. Kemudian berikutnya yang di save berikutnya kan nama tuh. Di sini ada nama. Misal, oke. Maka di sini nanti akan ada nick, save nick ya. Save nick ini kita masih belum proses, maka biar saya isikan 0. Kemudian baru ada last update. Gitu. Kita sudah memproses sampai di sana. Ini sudah dapat, ini sudah dapat. Gitu caranya, oke. Jadi ini ngelihatnya Anda milih dulu satu deh, misalnya satu ini anggap aja user sih tadi itu yang user siapa itu namanya itu user sih ini nih aku Haji Joni, yang ini dia yang lagi registrasi begitu, anggap Anda bayangannya begitu dulu, jangan langsung lihat banyak baris nanti bingung lagi. Nah ini kan ceritanya begitu, ini akan kita save. Oke, kita sudah tahu yang akan kita save, kita bisa simpankan dia di belakangnya last update dulu. Kita mau fokus bahas yang punyanya si nick. Oke, ini ada nick, kita butuh data nick aslinya dulu supaya bisa kelihatan. Ini adalah entryan nick waktu user melakukan registrasi. Ingat ya, pilih salah satu dulu ya. Gitu. Di sini kita butuh membuat passkey. Passkey yang sudah disepakati tadi adalah bentuknya dengan susunan ini ya. Ini passkey-nya ya. Oke, maka kita bisa buat di sini user ID yang sudah di entry oleh si user, kita tambahkan karakter itu sekalian, kemudian last update-nya. Karena ini date time, maka kita ubah dia jadi teks. Kalau itu 3 FFF, berarti ini char-nya 23 aja cukup. Dari date dengan format 121. Oke, format 121 itu seperti ini ya, format 121 itu. Ini internasional. UDBC standarnya pakai ini. Oke, kemudian tutup, kita tambahkan dengan pwd gitu ya. Nah, kita sudah punya passkey-nya. Maka kita sudah punya data ini, akan kita enkripsi dengan passkey ini. Nanti akan jadi save nick yang akan kita simpan ke database gitu ya, ceritanya begitu. Oke, sip. Nah passkey ini kalau kelihatan seperti ini, bisa jadi di memori kan akan kelihatan seperti ini, terlalu jelas nih kan. Kita tutup dia pakai hash bytes gitu. Hash bytes-nya tentu aja yang kita pakai adalah dia gitu ya. Kemudian itu yang kita jadikan hash satu arah. Oke, ini satu arah. Ini bentuknya binary.
kita ubah dia supaya jadi hex, string hex. Ini jadi char 64, kok 63, 64 begitu convertnya. Kemudian dengan opsi 2 di belakang, maka kita sudah dapat si paskinya. Ini adalah paskinya. Paski ini yang akan kita simpan baik-baik. Nah, misalnya kalau kita butuh tadi yang ngirim-ngirim ke instansi resmi kan, maka paski ini harus kita simpan lagi dengan lebih baik lagi. Misalnya ini dienkripsi bareng dengan usernya dan tanggal last update-nya gitu, monggo silakan supaya nanti bisa connect lagi ya. Misalnya kita sudah dapat paskinya begitu. Oke, bunyinya paski begitu. Maka di save nih kita bisa mulai melakukan enkripsi berdasarkan pasfrase. Ada banyak caranya. Ini yang menurut saya ya cukuplah buat ini sederhana, cukuplah dipakai gitu ya. Gitu. Maka saya copy, masukkan ke sana. Kemudian datanya yang mau di encrypt adalah inputannya user nick, maka dia akan jadi save nicknya seperti ini. Oke, berarti entry nick dan paski bisa saya letakkan di belakang ini. Karena nggak perlu simpan, maka yang di depan saya akan pindahkan dia. Inilah data yang akan kita kirim ke usernya, kan nggak punya nih misalnya awal. Oke. Maka kita akan dapat data utamanya yang akan kita kirim ke database adalah 1, 2, ini save BWD, nama, terus nicknya sudah gitu ya kan, kemudian dia last update-nya. Yang ini ke belakang hanya keterangan kan, ini hanya contoh pas proses tadi, tapi kan yang penting ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, registrasi kita insert itu ke satu tabel di dalam database. Oke deh, kita asumsikan saja namanya adalah tabel data gitu ya. Jadi saya sudah punya tabel data. Ini saya sudah punya tabel data, tadi user sudah melakukan registrasi. Saya bisa select from tabel data. Saya biarkan namanya adalah tetap save ya. Jadi tadi itu ada, kita pasti sudah dapat user di sana. Oke. Karena kita insert kan, usernya kan identity auto number, jadi pasti sudah dapat. Maka ini sudah bisa, ini save by WD-nya, kemudian ada nama, kemudian ada save nick-nya, kemudian ada last update-nya gitu ya. Maka di dalam database kita sudah dapat data ini. Nah, data ini kan ya, saya nggak bahas tentang ngirim laporan berdasarkan nick ke instansi lain ya, itu kan satu proses yang kita harus save dulu si paski tadi, paski ini yang sudah sana. Oke, kemudian kita sudah punya data ini di sisi kita kan butuh, kalau user di aplikasi ngeklik profile dia pengen lihat nicknya kembali nih, nggak bentuk kayak gitu, kita akan mendecrypt dia. Oke, maka kita sudah jelas punya data ini, kita ambil dari database, kemudian user sudah memasukkan si ini tadi entry dan entry password di aplikasi, kita sudah dapatkan usernya, kita ambil save nick-nya, kita last update-nya, maka dari 3 ini 1, 2, 3 kita akan dapatkan paski. Caranya begitu. Oke, ya saya buatkan lagi nih paskinya di sini deh. Ini paski ini pasti akan kita gunakan lagi di sini. Oke, pura-puranya kita sudah bisa nyusun paski di sisi aplikasi. Dah dapat nih paskinya. Oke, nyuruh ke database bikinin paski. Jadinya kita sudah punya data begini. Ada save nick yang nanti di sana itu akan dibuka dengan si paski tadi. Ini paskinya, ya. Saya pindahkan ke situ, lalu menghasilkan nick, gitu ya. Saya set dulu. Nah, proses nick ini adalah proses mendekripsi.
Oke, ini ada paskinya, ada ya gitu ya. Maka di sini adalah decrypt. By frasenya lagi, frasenya adalah passki. Oke, yang akan kita decrypt adalah save nick gitu. Maka kita akan mendapatkan dia. Datanya adalah bentuknya binary. Ini datanya binary ini. Nih, nicknya masih dalam bentuk binary. Kita tahu nick itu adalah, kita convert ya supaya jadi adalah 16 karakter. Oke, dan kita nggak perlu membeli option jadi hex di sana, jadi langsung kita tutup. Maka ini adalah nick. Akhirnya yang bisa kita kasihkan ke user adalah nanti jadinya ini. Kita tambahkan misalkan di depannya sini ada nama, itu boleh. Oke. Nah, jadi kita ngasih ke user ini, user ada nama, ada nicknya, ini last update dan ini ke belakang itu sudah nggak ditampilkan lagi gitu ya ceritanya. Tapi tetap tersimpan dia ya di sana ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kira-kira gitu sampai situ sudah jelas, itu arahannya sudah jelas ya. Jadi prosesnya seperti itu. Sekarang ke paski ini kan tadi kan bisa saja disimpan di tempat lain dan kita akan menggunakannya untuk membuat laporan yang ke instansi lain, itu silahkan dikembangkan. Sekarang itu tadi proses registrasi, terus proses read, select, read ya kan, untuk di-read oleh aplikasi. Sekarang kalau misalnya secara berkala, nah dari ini kan kita tahu bahwa memang sebaiknya password untuk login itu secara berkala dia diganti itu passwordnya, sehingga data yang seperti ini nih, yang ada passki seperti ini, dia akan diperbarui. Sekarang kalau ada user yang mau mengganti passwordnya gitu ya, mengganti passwordnya, maka kita harus membuat isian di sana, password yang lama apa, password yang baru apa, ya kan. Maka prosesnya adalah inputan dari aplikasi tadi sudah ada user ID yang entry, ini user ID entry, nanti ada entry password waktu dia login masih pakai yang lama, berarti ada password lama, ini maksudnya password lama gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa mengambil e-user, ini ngambil e-user untuk dapat yang namanya last update, oke, dan dapat data save nicknya, oke. Nah, nanti dari situ dibawa ke aplikasi, di aplikasi nanti kita sudah bisa menyusun passki berdasarkan user ID yang ada di aplikasi, yang user entry waktu login, ini juga waktu login, ini didapat dari database, maka kita sudah dapat passki. Oke, dari passki ini si save nick yang sudah kita ambil berdasarkan user tadi, langsung kita ubah dia jadi nicknya yang asli lagi, komputasi ya ini ya. Kemudian user yang masukkan password baru, itu kan akan menghasilkan passki baru. Susunannya berarti user ID, ini tanggal update-nya sudah baru, jadi tanggal update password, kemudian passwordnya sudah password baru, punya passki baru. Terus kita encrypt lagi, encryptnya di atas ini kan, encrypt dengan hal-hal yang sudah baru, maka disimpan gitu ya, simpan langsung. Nah, update saja ini save nick berdasarkan e-user sudah ganti nilainya baru gitu ya. Itu cara update. User lupa password sama dengan user ganti password namanya, oke. User lupa password itu ganti password. User mendelete account, ya sudah dia kasih flag saja, tidak masalah itu gitu ya. Kita kasih flag misalnya apa gitu, misalnya di user ID-nya ya ada flagnya lah, jadi setiap kali dia login ulang itu nggak akan muncul lagi gitu ya ceritanya. Itu mah bahasa interface kira-kira gitu ya ceritanya ya. Cukuplah sampai situ ya, see you.